Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam seri Puritas Cordis, kemurnian hati yang keempat, kita mau bicara dan mencoba melihat, memasuki tentang sikap keserakahan, kerakusan. Ya, saudara, sengaja saya mengajak Anda untuk melatih kita untuk memasuki dunia batin kita. Ya. Sekali lagi, karena dunia batin, dunia bawah sadar, yang jauh lebih penting, dunia software kita, ya, yang jauh lebih penting, karena di sana banyak program-program masa lalu yang tak jarang harus kita delete karena tidak sesuai, karena seringkali bersifat negatif. Ya, seringkali, tidak seluruhnya, tetapi seringkali banyak hal yang sifat negatif. Sehingga berupa pikiran-pikiran negatif, sehingga berupa perasaan-perasaan negatif, tidak hanya negative thinking, tapi juga negative feeling, negative emotion. Nah, disitulah tugas kita. Dan itu semua dibiarkan terjadi karena sesuatu pengalaman-pengalaman yang kita terima dari orang tua kita, oleh caregiver kita, oleh kakek, nenek, oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang terjauh sekalipun. Atau mungkin bagi dirinya sendiri, karena seringkali kita itu punya persepsi tertentu terhadap sesuatu peristiwa di luar kita atau di dalam kita sendiri. Nah, persepsi ini seringkali negatif, tapi tentu saja banyak yang positif. Kenapa demikian? Ya kita tidak tahu, sehingga tersimpan di dalam di dalam memori-memori bawah sadar kita. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya kita mengadakan proses pemurnian diri, pemurnian batin. Nah, karena ini adalah sesuatu ya pengalaman-pengalaman masa lalu, maka kita membutuhkan suatu metode yang kita sebut dengan meditasi, yang kita sebut dengan kontemplasi, yang kita sebut dengan hening, yang kita sebut dengan diam, yang kita sebut dengan membayang-bayangkan proses regression ke masa lalu. Ya. Nah, di dalam proses regression ke masa lalu itu kita yakin Tuhan hadir. Ya. Tuhan ada di situ. Kenapa di situ? Karena Tuhan tidak mengenal waktu. Kita itu kenal waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, meskipun sudah puluhan tahun yang lalu, Tuhan tidak kenal waktu itu. Tuhan hanya ada waktu sekarang, now, here, saat ini, detik ini. Ya. Nah, kita bisa ke belakang dan kita bisa dari perspektif kita bisa ke belakang, melihat kembali semua peristiwa-peristiwa yang lalu. Ya. Bahkan ketika orang tua kita atau siapa saja yang sudah meninggal, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Maka kita dengan proses yang kita bersama hadapi ini, mari kita mencoba untuk melihat. Ya. Tentu saja kita berusaha mengalami Allah, itu yang paling penting, ya, paling mendasar. Dan dalam perspektif Katolik, bahwa Tritunggal Maha Kudus sudah ada di dalam hati kita, ya. Sudah dicurahkan ke dalam diri kita, dan itu suatu anugerah yang sangat besar dan luar biasa bagi kita. Tetapi kita harus menemukan kembali, harus mencari kembali, harus merasakan kembali, harus lahir kembali dalam bahasanya, harus diciptakan baru. Ya, jadi dalam bahasa kita juga bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, untuk penciptaan kita pertama, ketika kita kemudian dibaptis, ya, kita tidak hanya diberi karunia roh, hidup suara hati, tetapi diberi Roh Kudus, ya. Lebih daripada suara hati, lebih dikasih Roh Kudus, Roh Allah yang datang membimbing, menuntun kita terus-menerus. Dan inilah karunia yang terbesar, yang nanti dalam Pentakosta kita rayakan, kita ulangi, kita masuki. Nah, pada waktu Paskah inilah Tuhan mendidik dan mengajar kita untuk semakin menyadari karunia ini, dengan mengalahkan kuasa dosa maut, kuasa maut yang akibat dari dosa asal tersebut. Nah, ketika dosa asal terjadi, ketika kita dilahirkan, pada waktu baptis dosa asal kita itu dihapus, ya.
Ini keyakinan gereja. Dosa asal kita dihapus. Hanya akibatnya adalah 7 dosa itu. Nah, 7 dosa itulah yang sekarang ini ingin kita sadari. Sadari dan usaha kita mohonkan Tuhan untuk mengambilnya. Ya, itulah cara pandang, cara perspektif kita. Ya, jadi sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Ya, pada waktu dibaptis, pada waktu kita dilahirkan, kita adalah anak ciptaan Bapak dan Ibu kita. Pada waktu kita dibaptis, kita menjadi anak Allah, ya, putra Allah. Hubunganku dengan Allah adalah hubungan anak dan Bapa karena Kristus dan Roh Kudus. Nah, ya oke ya. Jadi perspektif itu cara kita. Jadi dengan Puritas Cordis ini dan dalam hari ini sekarang ini saya akan menjelaskan ya terus menerus ya maknanya supaya nanti hardware kita, perilaku kita, tindakan kita dan segala macam yang di luar itu, eksternal itu menjadi sesuai dengan apa yang di dalam. Ya, itu yang sangat penting bagi kita yang harus kita sadari. Ya, jadi begitu cara kita pandang kita, ya cara hidup kita. Semoga Anda atau kita bersama-sama pelan-pelan saja, nggak perlu kita begitu takut bergairah, tapi pelan-pelan nanti Tuhan sebagai terang, Tuhan itu sebagai terang akan menunjukkan kepada kita aspek-aspek kita yang harus kita buang. Seandainya bisa dibuang, syukur. Seandainya tidak bisa kita buang, kita berdamai dengan situasi itu. Seandainya tidak lagi, ya sudah kita terima itu sebagai anugerah. Ya. Seperti kata Paulus, cintaku lebih besar daripada duri-duri yang ada dalam hatimu. Ya. Nah, artinya kita berdamai. Ya, berdamai dengan situasi seperti kita, menerima seperti itu. Lalu karena luka-luka atau duri-duri itu atau dosa kita itu ya sudah kita pendam pelan-pelan ya. Kita karena cinta lebih tinggi maka ini akan dosa itu atau kelemahan itu menjadi berkurang. Tapi ini yang menjadi lebih kuat. Sesekali ini muncul pasti ya tidak apa-apa. Jadi para saudara mari ya, dan latihan seperti ini, Puritas Cordis ini, kemudian hati ini adalah untuk kita scanning gitu loh. Ya, jalankan saja, lihat saja. Kalau ada ya syukur, kita selesaikan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, justru bagus. Scanning gitu loh. Ya, kita men-scanning apa yang ada pain spotnya, ya, titik masalahnya, titik sakitnya, titik dosanya. Ya, mari kita mulai sekali lagi. Anda lakukan ini ketika Anda berada sendirian di rumah atau dimanapun. Ya, sekali lagi. Kamar dikunci, Anda bisa tidur, bisa selonjor, kemudian dengarkan, ikuti apa yang saya minta, gitu ya. Oke. Lalu kalau bisa pasang lilin, ya pasang lilin, nyalakan lilin, lalu kemudian ada salib di situ, kita berdoa bersama-sama. Jadi ini proses semacam ritual pembersihan diri, katakanlah seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar pikiran saya punya kelemahan, punya dosa, lalu kita buang, kita persembahkan pada Tuhan, tapi masuk ke dalam batin yang berada dalam software kita. Ya, mari kita mulai. Silakan Anda duduk tenang atau di kursi yang santai atau di tempat tidur, tidak apa-apa. Kalau Anda tertidur juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bersyukurlah bahwa Anda tertidur, ya, tidak apa-apa. Itu tandanya bahwa Anda masuk dalam suatu bagian yang dalam sekali dan Anda merasa nyaman di situ. Tidak apa-apa, nanti diulang lagi. Nah, oke. Ikuti perintah saya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutup mata. Tutup mata para saudara. Tarik nafas panjang, dalam. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Sambil tarik nafas kita mohon Roh Kudus datang hadir berupa angin sejuk atau berupa api atau berupa burung dara atau air. Silakan. Tarik nafas lagi sambil memperhatikan pundak Anda. Kalau pundak Anda tegang, maka itu akan menyulitkan kita untuk melakukan proses seperti ini. Ya, coba relax. Kelopak mata Anda lebih santai, jatuhkan. Ya.
nggak perlu ditekan. Santai ya saudara, relax. Kalau belum, katakan pada tubuh Anda, relax, 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 relax. Oke. Mari kita sekarang berjalan dan memasuki lubuk hati kita terdalam. Kita buka pintu hati kita. Dengan sadar, dengan mau, dengan bersedia, bukalah hatimu. Oke. Bukalah hatimu. Ketika Anda membuka hati Anda masuk ke dalam batinmu yang terdalam, Anda diam sebentar. Karena ini daerah suci yang milik Anda sendiri. Yang boleh Anda masuki dan Anda izinkan masuk atau tidak. Anda diam sebentar dan Anda mohon Roh Kudus. Diam sebentar. Datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka semuanya akan dijadikan baru dan Engkau akan membarui muka bumi. Ialah Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati serta karunia untuk selalu merasa gembira karena Kristus Tuhan kami. Oke. Dengan Roh Kudus itu sang terang, sang pencerah, sang penolong. Coba Anda lihat sekarang di dalam batin Anda, di mana Anda mengingat peristiwa kerakusan, keserakahan. Coba Anda lihat di mana Anda perhatikan. Terhadap makanan, terhadap benda-benda tertentu, terhadap sesuatu yang selalu ingin Anda cari. Meskipun sudah punya, ingin menambah lalu, menambah lagi, rakus terhadap sesuatu hal. Dan itu bukan hanya pada benda-benda, juga pada makanan, pada minuman, pada mulut kita, ya, apa yang kita sukai, atau pada pendengaran kita, atau penglihatan kita, atau perasaan kita, membuat sensasi dalam tubuh kita itu begitu menyenangkan tetapi eksesif, ya, berkelebihan, berlebih-lebihan. Lalu kita menjadi serakah, seolah-olah tanpa itu kita tidak bahagia. Coba silakan lihat. Berapa benda, berapa kesenangan-kesenangan Anda yang seringkali memerintah Anda untuk memilikinya, untuk merasakannya. Terus, ya, lihat. Apa saja di sekitar Anda yang begitu banyak. Bukan satu, tapi dua, bisa tiga, bisa 10, bisa apa. Ya, entah baju. Coba lihat. Setelah Anda bisa mencermati, lihat di situ, di mana keserakahan. Gimana kerakusan ya, yang kita miliki itu. Sehingga kita cenderung menimbun sesuatu. Menimbun. Begitu. Ya, gak pernah puas. Ya. Lalu hidup menjadi begitu berkelimpahan. Yang ya, tidak kesederhanaan tetapi kerakusan, keserakahan. Coba lihat. Oke, Anda sudah melihat sekarang. Setelah Anda melihat kerakusan, keserakahan, sikap mau memiliki segala sesuatu, sikap posesif, having, memiliki sesuatu. Ya, coba lihat. Sudah ada tentukan satu saja sekarang. Ya, biarkan yang lain. Satu saja yang menurut Anda sangat dominan. Ya, oke. Sekarang kita undang Yesus yang ada di lubuk hati Anda yang ke dalam. Ya, di ruang ketujuh dia berada di sana. Anda mohon, Tuhan Yesus datanglah. Datanglah kemari. Aku mau berdialog denganmu. Aku mau bicara tentang hal diriku sendiri, tentang kerakusan. Dengan penuh kesediaan, kerelaan Yesus datang. Coba Anda merasakan kehadiran Yesus. Mungkin Anda bisa melihat. Ya, mungkin Anda bisa merasakan. Anda mendengar suaranya. Kalau Anda mendengar suaranya, ya tetap tutup mata Anda ya. Jangan dibuka, karena kalau membuka mata akan hilang semua imajinasi. Tetap tutup mata. Ketika Yesus datang, tangan kanan Anda seperti ngawi-ngawi, seperti melambai-lambai untuk mendekat. Yesus datang dari jauh. Ya. Anda memandang batin Anda, ya, mendengar batin Anda. Dan latihan ini juga memacu kita untuk
batin kita, panca indera batin kita semakin peka. Oke, Yesus berada di depan Anda dan Anda mengungkapkan keserakahan Anda yang paling dalam. Katakan kepada Yesus, mengapa demikian? Yesus memandang Anda dengan penuh kasih sayang. Ketika Anda bersharing tentang keserakahan, kerakusan yang selalu muncul dalam hati Anda. Oke. Yesus tersenyum. Anakku, itu semua terjadi. Kubiarkan, kuizinkan terjadi. Supaya kamu tahu, belajar, mengerti, memahami. Maukah itu kamu ketahui sebabnya? Kamu kenal sebabnya. Karena ada sesuatu yang kosong dalam hatimu. Yang ingin kamu timbun dengan keserakahanmu itu. Seolah-olah keserakahan itu, benda-benda itu, barang-barang itu akan membahagiakanmu. Yang dapat membahagiakanmu hanyalah Yesus, hanyalah aku. Kalau damai yang kuberikan itu tak dapat diambil dunia. Dan itu akan memenuhi hatimu yang terdalam. Anakku, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Bukan pertama-tama damai itu, tapi pertama-tama engkau mengalami aku hadir. Dan kalau engkau mengalami aku hadir dalam seluruh batinmu, kau akan damai, kau akan bahagia. Bersediakah? Fiat voluntas Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Baik, terima kasih anakku. Sekarang juga damai itu kuberikan kepadamu. Bukan benda, bukan sesuatu, bukan perasaan yang membuat kamu damai, tapi pribadi. Pribadi tertunggal, Maha Kudus. Kalau kau menerima aku, kau menerima Bapa dan Roh Kudus. Oke? Sekarang aku memberkatimu. Berjuanglah untuk selalu memohon kehadiran Tuhan. Yesus kemudian memberkati, merangkul, memeluk. Dan pelan-pelan dia minta izin, dia kembali ke ruang yang ketujuh. Dia tinggal di sana. Anda merasa sangat bahagia, sangat tentram karena beban-beban kesombongan, beban-beban keserakahan, kerakusan itu telah diangkat oleh Yesus. Anda tenang, damai, dan Anda berdoa dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih. Beban itu sudah kau angkat. Aku mau hidup sederhana. Karena Tuhan lebih daripada benda-benda yang ku inginkan. Lebih daripada orang-orang lain. Tapi kehadiran Tuhan, harta yang tak ternilai bagiku. Oke, terima kasih Tuhan. Lalu Anda melihat kembali ruangan batin Anda sudah semakin bersih. Ya, diambil oleh Tuhan yang tidak perlu dipangkas oleh Tuhan. Seperti anggur yang daun-daunnya dibuang. Anda pelan-pelan lagi Anda keluar dari kamar batin Anda dan Anda tutup lagi. Ya. Segala sesuatu yang boleh masuk dalam batin Anda seleksi mana yang tidak perlu dan mana yang perlu. Oke. Lalu kemudian sekarang Anda berada di luar batin dan kemudian Anda buka mata. Sadar kembali. Terima kasih Tuhan. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, itulah metode sederhana untuk membimbing Anda untuk semakin puritas cordis, semakin bersih dalam hati kita. Ya, segala-galanya pelan-pelan meskipun hanya satu, tapi yang lain-lain akan terbongkar semua, akan terbidik semua. Ya, mari kita tutup acara ini dengan mohon syukur kepada Tuhan. Semoga hati kita bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada benda, bukan kepada kesenangan, kenikmatan panca indera batin, panca indera luar, tapi panca indera batin. Hadir Tuhan dalam hidup Anda, hidup kita lebih daripada segala sesuatu. Kita
undur diri dan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anakmu ini, sehingga engkau hadir dalam dirinya, tinggal dalam dirinya, mencintainya seluruh hati dengan segala kekurangan, kelebihan, dan keterbatasan. Dan hari ini juga Tuhan mengambil keserakahan, kerakusan dalam batinnya, dalam softwarenya. Berkatilah anakmu ini Bapa untuk hidup sederhana. Dan Tuhan lebih daripada benda yang ingin kumiliki. Berkat-Mu ya Bapa, dan Engkau menyembuhkan segala kerakusan, keserakahan dalam diriku. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.